Halo guys, it's me again Marcella and welcome back to my channel. Kasus apartemen Kalibata yang akhir-akhir ini viral banget benar-benar menggegerkan seluruh bangsa Indonesia ya gengs. Karena bisa dibilang ini merupakan tindakan keji banget di mana sang korban dibunuh dan dimutilasi, dan semuanya ini benar-benar terencanakan dengan baik. Pelakunya pun merupakan pasangan kekasih bernama Laili Atik Supriyatin berusia 27 tahun dan Jumadil Al-Fajri yang berusia 26 tahun. Background sang pelaku juga nggak main-main nih gengs, karena infonya si Laili ini merupakan lulusan FMIPA Universitas Indonesia, tapi di sisi lain ia juga sempat digosipkan sebagai pelakor. Sang korban, Renaldi Harli Wismanu yang berusia 30 tahun, merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan pekerjaan terakhirnya pun bisa dibilang memiliki jabatan yang cukup tinggi, yaitu HRD Manager di perusahaan kontraktor PT Jaya Obayasi. Renaldi juga dikenal sebagai seorang yang suka banget sama hal-hal yang berbau Jepang-Jepangan nih guys. Bahkan istri Renaldi pun merupakan pramugari berkewarganegaraan Jepang yang ia nikahi di tahun 2019 silam. So, di episode Mastery kali ini aku mau bahas mengenai kronologi lengkap tentang kasus pembunuhan apartemen Kalibata. Renaldi yang merupakan korban dari kasus ini bersama salah satu pelaku yang bernama Laili sebenarnya udah saling kenal nih geng selama 1 tahun terakhir lewat sebuah aplikasi yang bernama Tinder. Nah, buat kalian yang belum tahu sebenarnya aplikasi Tinder itu apa sih? Nah, jadi ini tuh semacam aplikasi untuk mencari pertemanan yang lebih cenderung buat cari jodoh atau cari pasangan gitu gengs. Dan setahu aku sifatnya itu per wilayah gitu gengs. Jadi kalau misalnya kalian lagi ada di Jakarta, orang-orang yang akan muncul di aplikasi Tinder kalian itu adalah orang-orang yang tinggal di wilayah Jakarta. Dan kalian juga bisa pilih kriteria-kriteria khusus sesuai yang kalian inginkan dalam pasangan kalian. Nah, pas hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, Laili dan Renaldi janjian buat ketemuan dating gitu gengs. Dan akhirnya mereka pun bersepakat untuk ketemuan di apartemen Pasar Baru Mansion, Jakarta Pusat. Nah, 2 hari kemudian, di hari Senin tanggal 7 September 2020, Laili sama si Renaldi ketemuan lah di apartemen yang udah mereka sepakati itu, dan mereka pun booking apartemen tersebut selama 5 hari terhitung sejak tanggal 7 September 2020 sampai tanggal 12 September 2020. Hari Rabu, tanggal 9 September 2020, Laili dan Renaldi balik ketemuan di apartemen Pasar Baru Mansion ini gengs. Terus mereka ngobrol-ngobrol dan akhirnya melakukan hubungan badan. Tapi ternyata di dalam apartemen itu udah ada si Fajri, pacar Laili yang sebenarnya, ngumpet di kamar mandi apartemen tersebut. Dan pas si Laili sama si Renaldi lagi melakukan hal itu, si Fajri keluar dari kamar mandi dan langsung menyerang si Renaldi, memukul kepalanya pakai batu bata. Terus dia nusuk si Renaldi pakai gunting sebanyak 7 kali sampai akhirnya si Renaldi meninggal gengs. Jadi ternyata si Laili sama si Renaldi ini udah bersekongkol gengs, dan merencanakan plan itu sedemikian rupa. Nah, seabis si Laili dan Fajri membunuh korbannya ini, mereka pergi buat beli gergaji dan golok buat memutilasi korban. Kenapa harus dimutilasi? Nah, infonya para pelaku ini merencanakan buat memutilasi korban supaya lebih gampang dihilangkan jejaknya gitu gengs. Mungkin di pikiran mereka kalau mereka harus bawa gotong-gotong satu tubuh utuh itu kan gede ya. Jadi kalau mereka bawa atau mindahin mayatnya orang sekitaran bakal tahu, bakal notice sesuatu yang aneh gitu ya kan. Dan mereka bakal dicurigain. Nah, jadinya mereka decide buat mutilate si korban supaya jadi potongan-potongan kecil. Abis itu mereka masukin ke koper dan proses pindah-memindah mayat korban itu jadinya lebih mudah gengs. Gak cuman itu aja, mereka juga ternyata beli spray dan cat tembok warna putih buat menghilangkan jejak-jejak dari proses pembunuhan keji yang udah mereka lakuin. Sampai-sampai mereka beli kopi buat ngilangin bau-bau busuk dari proses tersebut gengs.
Gila sih, ini benar-benar matang banget ya persiapan mereka, sampai mikirin afterwards-nya gitu, sampai mikirin what they should do to get rid of the body in an easier way, dan juga mereka mikirin how to get rid all of the effing trace. Benar-benar dalam banget sih pemikiran mereka ya gengs. Nah, 3 hari setelah kejadian, hari Sabtu tanggal 12 September 2020, keluarga Renaldi mulai curiga nih karena dia nggak bisa dikontak sama sekali sejak tanggal 9 September. Dan akhirnya mereka bikin laporan kehilangan ke pihak kepolisian. Tim kepolisian pun langsung melakukan pencarian dan penyelidikan, dan yang pertama-tama melalui transaksi pembelian rekening pribadi Renaldi. Dari situ polisi udah mendapati hal yang janggal nih gengs, karena ada transaksi pembelian emas, kendaraan bermotor, dan juga sewa rumah dari rekening pribadinya milik Renaldi setelah Renaldi dinyatakan hilang. Dari situ polisi udah mulai mengendus bau-bau busuk. Gak butuh waktu lama, 4 hari kemudian tanggal 16 September 2020, polisi pun menangkap pasangan kekasih tersebut di daerah Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Dan pas proses penangkapan, si Laili ini lebih kooperatif gitu gengs, gak banyak melawan, sedangkan si pihak cowok, yaitu si Fajri, sempat berusaha kabur dan polisi pun terpaksa menembak kedua kakinya, dan akhirnya Fajri ditangkap polisi. Sehabis itu mereka langsung dibawa kantor polisi dan akhirnya mereka pun mengakui perbuatan kejinya tersebut gengs. Dan mereka juga menunjukkan di mana lokasi korban saat itu. Dan akhirnya polisi pun menemukan mayat korban di apartemen Kalibata City, tepatnya di salah satu unit lantai 16 Tower Iboni, dan kondisi mayat pun udah disimpan di bagian kamar mandi apartemen tersebut, dan kondisi mayatnya pun udah disimpan di dalam koper. Ya, artinya you know lah bahwa kondisinya udah termutilasi jadi 11 bagian. Menurut pengakuan para pelaku juga gengs, mereka melakukan hal tersebut itu di apartemen Pasar Baru Mansion, tapi karena waktu bookingnya nggak lama, mereka decide buat booking apartemen lain buat simpen mayat korban tersebut sampai mereka dapat tempat buat menguburkan mayat korban itu. Jadi dari tanggal 9 sampai 11 September mereka simpan mayat korban di apartemen Pasar Baru Mansion. Habis itu mereka proses mutilasi dan dipindahkan ke apartemen Kalibata City. Pas proses rekonstruksi mereka juga mereka ulang kejadian saat itu, di mana ada 2 tahap pemindahan mayat korban gengs. Jadi tahap pertama itu tanggal 12 September mereka pakai 1 koper dan 1 ransel milik mereka sendiri, dan tahap kedua dilakukan di tanggal 13 September dengan menggunakan 1 koper yang mereka beli baru. Nah, rencana awalnya sudah mereka pindahin mayat korbannya itu, mereka mau sewa rumah kontrakan di daerah Depok dan mau kuburin mayat korbannya di halaman belakang rumah tersebut di tanggal 17 September 2020. Tapi para pelaku ini udah keburu dibekuk tim kepolisian, gengs. Dan memang motif dari kasus ini pure masalah ekonomi ya gengs ya. Dan memang menurut pengakuan dari para pelaku pun mereka nekat melakukan itu semua karena mereka ingin menguasai harta benda korban. Sebelum dibunuh juga infonya Renaldi dipaksa buat ngasih tahu nomor PIN smartphone-nya dia, dan dari situlah harta bendanya dikuras habis oleh sang pelaku. Akibat dari tindakan keji ini pun Laili dan Fajri dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Tapi gengs, di sisi lain perencanaan mereka ini benar-benar udah amat sangat matang. Bahkan pakar psikologi pun bilang bahwa mereka curiga ini bukan kali pertama Laili dan Fajri melakukan hal kriminal tersebut. Saking terencana dengan sempurnanya gitu gengs. Dan memang kalau dilihat dari backgroundnya, si Laili ini kan lulusan dari UI yang mana merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia. Dan infonya Laili juga merupakan salah satu lulusan terbaik saat itu. Dia aktif di berbagai organisasi semasa dia kuliah, dan pastinya otaknya tuh encer bet ya kan gengs. Tapi sayang sisi cerdasnya ini malah disalahgunakan. Dia tahu sisi lemahnya manusia, dia menjebak korbannya melalui sisi seksual. Begitu juga modus dan eksekusinya tuh rapih banget.
Tapi jujur sedih banget ya gengs ya, kok dia bisa setega itu sih. Meskipun kita juga nggak tahu ya masalah pribadi dia itu seperti apa, tapi kalau misalnya udah membunuh seseorang, menghabiskan nyawa seseorang, itu udah kelewat batas sih. Dan ternyata gengs, Layli juga sempat viral di Twitter tahun 2019 sebagai pelakor. Jadi ada satu akun yang curhat bahwa suaminya ini direbut sama si Layli, dan ternyata sosok suami yang dia omongin itu adalah si Fajri ini, yang sekarang jadi pacarnya dia dan partner in crime-nya. Selain itu, sosok Layli juga terkenal aktif menulis di blog pribadinya, dan beberapa orang pun menganggap tulisannya itu aneh. Tapi kalau menurut aku pribadi, itu cuma bentuk sisi vulnerable dari seseorang aja sih. Karena pastinya kita sebagai manusia pernah ada waktu-waktunya galau ya kan gengs. Dan dari tulisan-tulisan di blognya dia itu, para netizen sempat mengkaitkan bahwa Layli ini butuh seseorang atau butuh sosok cinta, dan dia mencoba mencari sosok cinta itu lewat Tinder, atau ada seseorang yang sangat ia cintai yang ternyata mendesak dia buat melakukan hal-hal yang gak bener. Selain itu, dari tulisan Layli yang membahas soal bangsa Viking, ia sempat dicurigai bahwa memiliki jiwa psikopat gengs. Tapi balik lagi, ini semua tentang perspektif masing-masing ya. Yang pasti banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini ya gengs ya. Yang namanya aplikasi pencarian jodoh, sosial media, atau apapun itu zaman sekarang kan udah umum banget ya gengs ya. Kenalan-kenalan online pun udah kayak biasalah gitu. Tapi tetap kita pribadi harus hati-hati dan jaga diri baik-baik ya gengs ya. Jangan terbawa emosi sesaat, dan menurut aku yang namanya curigaan itu penting banget, meskipun jangan sampai berlebihan dan malah jadi parno sendiri. Apalagi kalau kita kenalan sama seseorang yang baru banget dan gak ada mutual friends sama sekali. Dan emang di hari-hari sulit ini masalah hidup pasti terus bermunculan ya kan gengs. Tapi sebisa mungkin dekatkanlah diri kita pribadi sama Tuhan lebih lagi, supaya di saat-saat kita hopeless, pikiran-pikiran jahat mulai timbul, bisikan-bisikan iblis mulai terdengar, semua itu bisa terbasmi, dan kita semua bisa kembali ke jalan yang benar. Dan pastiin juga lingkungan kalian itu sehat ya gengs, apalagi pasangan harus bisa menuntun kalian ke hal yang lebih positif, bukan negatif. Yang pasti semoga kasus ini cepat ditindak secara adil sesuai hukum yang berlaku, dan semoga amal ibadah korban diterima di sisinya, dosa-dosanya diampuni, dan juga tenang di sisi yang maha kuasa. Juga buat keluarga dan kerabat korban diberikan ketabahan dan kekuatan yang berlimpah. So itu guys pembahasan aku mengenai kasus pembunuhan mutilasi yang baru-baru ini terjadi di apartemen Kalibata. Semoga bisa memberikan insight dan penjelasan yang baik buat kalian semua. Dan jangan lupa kalau kalian suka video ini, klik thumbs up, dan kalau kalian gak suka boleh dislike juga. Komen juga kalau kalian punya thoughts atau pendapat-pendapat mengenai kasus ini, atau kalian punya ide buat video-video aku selanjutnya. Aku juga berterima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dan mampir ke channel aku. Dan jangan lupa juga subscribe channel aku dan nyalain lonceng supaya kalian lebih update sama video-video aku selanjutnya. So see you guys on the next video. Bye bye.